sini saya mengucapkan kepada Bapak Ibu Guru selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah karena telah memberi saya izin untuk menyampaikan materi dari saya. Saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Guru karena telah meluangkan waktunya dalam kegiatan saya ini. Adapun di sini saya akan sedikit sharing mengenai materi-materi yang sudah saya dapatkan, yang saya pelajari, yaitu mengenai penerapan budaya positif, ya, penerapan budaya positif pada sekolah kita. Nah, jadi pada budaya positif ini terdapat beberapa konsep utama modul budaya positif, yaitu antaranya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, lalu teori motivasi, hukuman dan penghargaan kepada peserta didik. Ya, jadi di sini kami sudah sedikit memahami mengenai motivasi ataupun memberikan hukuman berbentuk itu konsekuensi atau penghargaan. Lalu di situ juga ada keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas yang sudah kita sebagai guru itu sepakati dengan peserta didik. Lalu kebutuhan dasar manusia di dunia berkualitas, ya, kebutuhan dasar, kebutuhan pokok manusia yang berkualitas. Lalu segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini kita menunjukkan bahwasanya itu cara memberi motivasi atau cara memberi konsekuensi kepada peserta didik. Lalu di sini ada yang posisi kontrol, ya, lalu posisi kontrol cara kita untuk menenangkan atau cara kita untuk memberi nasihat kepada peserta didik. Lalu di sini ada juga disiplin positif, ya, disiplin positif. Di sini makna dari disiplin adalah berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya adalah belajar, ya, dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Maka makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato, ya, Socrates dan Plato. Lalu disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Lalu yang ketiga yaitu, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ya, ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan ideal. Nah, di sini kalau ada nilai-nilai kebajikan, ya, nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Ya, adapun yang pertama adalah setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Ya, menurut Dr. William Glaser pada teori kontrol 1984. Ya, lalu yang kedua, dengan mengaitkan antara nilai-nilai kebajikan, ya, nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka memotivasi interaksinya akan terbangun, lalu sehingga menerapkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan, ya.
berdasarkan teori Diegozen pada tahun 1998. Lalu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila adalah sebagai pegangan kita menciptakan wujud peserta didik ke depan ya, berdasarkan profil pelajar Pancasila. Nah, lalu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berlaku mulia. Itu salah satunya. Yang kedua, mandiri, lalu berenang kritis, lalu berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ya, itu adalah harapan kita wujud peserta didik berdasarkan profil pelajar Pancasila. Nah, lalu teori motivasi perilaku manusia. Ya, teori perilaku manusia itu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ya, di sini masih mengenai segitiga restitusi tadi, yaitu mengenai hukuman atau ketidaknyamanan hukuman yang kita berikan kepada peserta didik. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ya. Lalu yang ketiga adalah untuk menghargai diri saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Yang itu merupakan dari motivasi di sampingnya, yaitu yang pertama motivasi eksternal, lalu yang ketiga adalah motivasi internal dari dalam diri. Ya, ada motivasi dari luar diri dan dari dalam diri. Lalu hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini adalah pilihan-pilihan yang kita miliki, yang kita bisa berikan kepada peserta didik apabila peserta didik kita melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, ya, sehingga kita bisa pilih antara hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Ya, adapun hukuman bisa kita berikan seperti yang di sini, yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, hukuman itu mungkin bisa meninggalkan rasa sakit kepada peserta didik. Ya, baik itu rasa sakit fisik, rasa sakit mental, rasa sakit hati yang membekas pada peserta didik, sehingga kita bila memberikan hukuman akan memberikan rasa dampak seperti itu. Lalu juga tidak nyaman untuk murid anak jangka waktu panjang, yang mungkin mereka mengelak dalam waktu panjang apabila kita memberikan hukuman bentuk fisik maupun bentuk perkataan yang kasar, mungkin mereka akan membekas hidupnya. Ya, lalu yang ketiga, mungkin anak akan tersakiti, seperti yang saya sampaikan tadi, akan tersakiti dari apa yang kita berikan. Lalu perilaku pasif agresif meningkat. Ya, saya perhatikan dengan saya sendiri, apabila saya memberikan kekerasan kepada mereka makin memberontak, saya lihat. Ya, dengan saya memberi hukuman fisik, mereka makin agresif, makin bermarah. Lalu sistem tidak akan berjalan bila mereka tidak takut. Ya, kalau mereka tidak takut, mungkin bisa saja. Lalu konsekuensi, di sini konsekuensi yaitu sesuatu harus terjadi. Ya, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Kita menutup sampah, mulut kita menyapu, nah itu merupakan konsekuensi yang pernah kita berikan kepada murid-murid, sehingga mereka itu kurang tersakiti dibandingkan korban tadi, seperti itu. Ya, lalu korban bisa diabaikan. Lalu murid atau anak dibuat tidak nyaman, ya, murid dan anak dibuat tidak nyaman dengan hukuman atau konsekuensi yang kita berikan. Lalu penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek. Jadi mereka kalau kita tidak tahu, mereka akan membuat kesalahannya lagi. Ya, mereka akan membuat kesalahannya lagi, berulang-ulang lagi kalau tidak kita tahu. Tanpa timbul dari sadarnya sendiri, dari dalam hatinya seperti itu. Itu adalah dari disiplin yang berbentuk konsekuensi. Ya, lalu yang terakhir kita
ya. Seperti yang saya sebut tadi, monitoring. Kita harus tahu terus itu seperti itu. Kalau kita tidak tahu, mereka akan buat kesalahannya lagi. Ya, mereka akan buat kesalahannya lagi berulang-ulang kali. Lalu yang terakhir di sini menurut saya adalah konsekuensi yang paling atau hukuman yang paling baik menurut saya, ya, restitusi. Yang terakhir adalah restitusi, ya, imbalan ataupun yang kita berikan apabila melakukan kesalahan atau mereka melanggar kedisiplinan. Dengan restitusi ini kita akan bisa menstabilkan murid tersebut sehingga murid itu tidak lagi melakukan kesalahannya dan dalam hatinya, sehingga mereka sadar sendiri dengan kesalahan yang kita lakukan. Jadi itu bukan pilihan. Kalau yang kedua adalah menguatkan untuk murid anak yang jangka waktu panjang. Ya, mereka sadar dengan dirinya sendiri, saya salah nih, saya tadi itu salah. Jadi mereka tidak lagi melakukannya, ya, dari dalam hatinya sendiri. Karena kita panggil sebagai guru, dia mereka sadar sendiri, ya, mengerti sendiri. Lalu korban mendapatkan ganti, ya, mendapatkan ganti itu ganti sifatnya tidak baik tadi, digantinya menjadi sifat yang lebih baik lagi. Ya, lalu anak mendapatkan penguatan. Ya, di sini pada restitusi ini guru memberikan penguatan kepada peserta didik, memberikan solusi-solusi, menawarkan pilihan-pilihan hal apa yang akan dia lakukan ke depannya sehingga dia itu nggak melakukan kesalahannya lagi. Seperti itu, ya, menstabilkan murid tersebut. Lalu masalah terpecahkan, masalah murid tadi yang melakukan pelanggaran itu terpecahkan. Kita sebagai guru mungkin memberikan tawaran-tawaran. Jadi solusi yang kita berikan itu seperti bagaimana cara dia menangani melanggar peraturan tersebut. Ya, contohnya seperti muridnya ke sekolah itu memakai sendal, seperti itu. Kenapa murid memakai sendal? Mungkin sepatunya basah atau pulang sekolah dia belum ganti sepatu dulu nih. Kita berikan tawaran atau kita berikan solusi. Kenapa seperti itu, nanti besok sebelum main-main kita ganti sepatu dulu. Sebelum main-main sepatu sehingga sepatu ini tidak basah. Lalu jadi sekolah kan nggak pakai sendal seperti itu, ya. Kita memberikan solusi, kita memberikan pilihan-pilihan solusi itu sehingga dia itu tidak lagi melanggar atau melakukan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan seperti itu. Lalu yang terakhir, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ya, jadi murid itu bertanggung jawab dengan tingkah lakunya itu, tanggung jawabnya sendiri. Dia buat kesalahan, dia bertanggung jawab. Jadi dia sadar sendiri dari dalam dirinya sendiri. Baik, selanjutnya. Nah, dari mana tadi itu hukuman konsekuensi dan restitusi tadi terdapat berlaku hanya sebuah institusi, tidak berlaku pada kehidupan masyarakat. Ya, tadi adalah restitusi. Lalu yang hukuman tadi membantu penerapan pengikutan peraturan dalam masyarakat, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Ya, ini adalah merupakan sambungan penjabaran dari hukuman. Ya, kalau yang konsekuensi tadi itu bersifat netral. Ya, netral kita bisa membuat tadi jerah atau kita bisa membuat tadi itu sadar dengan kesalahan dia buat, antara dua hal negatif dan positif. Lalu yang restitusi tadi itu adalah bersifat positif, ya, bersifat membuat murid itu sadar sehingga mereka tidak lagi mengulang-ulang kesalahan yang sudah mereka lakukan tadi, sehingga dia bisa memecahkan masalah atau memilih opsi-opsi untuk menghindari kesalahan yang sudah dia lakukan tadi, seperti itu. Selanjutnya, nah, di sini juga masalah penjelasan hukuman dari konsekuensi restitusi tadi.
identitas gagal. Ya, di sini terdapat identitas gagal dari peserta didik tadi, dari identitas sukses dari persentase dan restitusi pun sudah tampak di sini. Ya, maka sudah nampak di sini akibat negatif dari hukuman tersebut. Ya, akibat negatif dari hukuman yang diberikan kepada murid-murid. Adapun akibat negatif pada hukuman tadi yaitu di sini murid anak belajar menyembunyikan kesalahannya. Ya, murid dan anak belajar menyembunyikan kesalahannya. Lalu yang kedua, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar imbas kesalahan. Dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, lalu mengasingkan diri. Ya, ini adalah dampak negatif dari hukuman yang kita berikan tadi. Lalu yang tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai dibuat guru, melukai hati tadi, melukai fisik dan mental pada peserta didik dari dampak negatif hukuman tadi. Lalu yang terakhir adalah menyakiti guru, menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir dan merendahkan. Ya, itu merupakan adalah hukuman yang kita mungkin saya sendiri pun sering melakukannya, memberikan kepada peserta didik. Ternyata itu adalah negatif seperti itu. Dan kalau saya kenali juga dari situ, saya juga sering melakukan kesalahan-kesalahan kepada peserta didik. Saya juga sering memberikan hukuman sebenarnya. Ya, memberikan hukuman kepada mereka karena mereka mungkin melakukan kesalahan, melanggar kedisiplinan, ya, sehingga saya memberikan konsekuensi hukuman ini. Ternyata ini adalah bersifat negatif. Ya, maka dari situ baru saya sadari hukuman itu adalah akan melukai hati dan fisik mereka. Lalu di konsekuensi tadi adalah di sini disiplin. Ya, identitas sukses. Di sini adalah terlampir identitas sukses dari konsekuensi dan restitusi tadi. Ya, di sini ada bersifat positif kepada mereka. Kita guru juga bisa terapkan kepada murid-murid kita, yaitu konsekuensi itu bisa berdampak seperti murid itu belajar taat peraturan. Ya, karena kita sudah menstabilkannya tadi, kita sudah melakukan opsi-opsinya. Sepertinya Bapak Ibu ngantuk kalau saya ngomong ya kan. Mungkin kita nyanyi dulu lah ya kan. Nyanyi dulu gitu. Kasih breaking dulu. Saya punya kasih breaking dulu. Saya kasih dulu sedikit ya kan. Biar nggak ngantuk dengan saya ngomong. Nyanyi dulu lah. Ngantuk kalau saya ngomong ya. Nyanyi mungkin nyanyi lagu Watermelon dulu lah. Lagu gimana? Watermelon. Enggak asik gitu. Enggak asik sambil nari aja ya kan. Watermelon. Sambil nari kita. Watermelon kan bulat nih. Papaya, ya, banana pisang. Pisang panjang atau bulat? Panjang. Panjang kayak kok ya kan. Banana. Tadi papaya gini kan. Papaya. Sekarang banana nih. Banana. Tuh. Cuma aku belum boleh ya. Tomato. Gitu kan? Ayo diri kita main diri kita. Saya ngantuk oleh bukan saya ngomong. Berdiri. Ini kan ngomong
Kayak gini tadi kan, dengan mungkin karena kondisi fisiknya kan, jadi itu watermelon tadi seperti ini, watermelon, papaya, satu, dua, tiga, watermelon, papaya, sedikit ekspresi dari saya ya, mungkin cara kita menarik perhatian kembali ya, karena dengan penonton tadi mungkin cara yang kita berikan seperti baik, kita lanjutkan di sini tadi mengenai konsekuensi ya, konsekuensi yaitu tadi pilihan yang positif yang mungkin kita miliki, kita berikan kepada peserta didik yang melanggar aturan ya. Kalau saya sadari nih, saya tuh sering melakukan kesalahan-kesalahan. Saya sering memberikan hukuman, memberikan konsekuensi berupa fisik. Walaupun sebenarnya saya guru olahraga, saya ternyata salah juga saya memberikan hukuman berbentuk fisik pada peserta didik, karena itu akan melukai mereka. Tapi karena kita udah terasa malah ini dan merasa gemes, jadi kita memberikan hukuman fisik itu kepada mereka biar mereka kapok lah, biar mereka nggak lagi mengulang kesalahan-kesalahan. Ternyata itu kita sadari itu melukai hati mereka ya, sehingga sampai waktu yang panjang. Mungkin mereka itu sampai dewasa. Nah, lalu di sini restitusi tadi. Ya, di restitusi tadi murid anak belajar memecahkan masalah. Ya, mereka memiliki opsi-opsi mengatasi masalahnya, ya, opsi-opsi mengatasi ketidakdisiplinannya, sehingga mereka bisa memecahkan masalahnya sendiri tanpa tahu sebagai guru. Ya, lalu anak-anak paham bahwa dirinya yang sendiri yang pegang kendali kontrol. Ya, kita itu nggak bisa mengontrol orang lain. Ya, kita itu nggak bisa mengontrol murid-murid. Ya, mengontrol orang lain itu kita tidak bisa. Hanya diri kita yang bisa kita kontrol. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, maka anak itu paham dirinya sendiri. Ya, mereka tahu kesalahannya, apa kesalahannya, sehingga dia bisa tidak lagi mengulanginya. Ya, sadar dari dirinya sendiri. Lalu murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Ya, lalu yang ketiga berusaha tanpa undangan untuk mengadakan restitusi. Ya, jadi mereka restitusi, ya, melakukan restitusi, lalu di situ dibuat oleh murid atau anak. Ya, mereka sendiri yang melakukannya. Lalu yang terakhir adalah menguatkan. Guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi. Nah, baik, dari situ maka tugas, hukuman dan konsekuensi yang bisa kita pilih atau kita lakukan adalah tindakan guru. Yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan melanggar atau saya akan tidak terlambat lagi, ya, karena terlambat ke sekolah. Nah, itu merupakan tindakan guru yang berbentuk hukuman atau konsekuensi. Itu merupakan bentuk hukuman atau konsekuensi menurut hukuman ya. Hukuman yang telah mencatat sudah sampai 100 kali. Nah, lalu yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2
hadir di sekolah. Bentuk fisik nih, hukumannya kan, hukuman ini bersifat negatif. Lalu yang ketiga, murid diminta untuk push up 5 kali karena tidak 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Fisik berarti hukuman, ya kan? Nah, baru saya pelajari semalam kalau untuk saya pelajaran olahraga ternyata ini bukan hukuman, ya. Kalau untuk pelajaran olahraga ini mereka push up 15 kali ini berbentuk konsekuensi, ya. Kalau untuk guru-guru kelas mungkin ini adalah merupakan hukuman. Kalau untuk saya sebagai guru olahraga ini merupakan konsekuensi, ya. Konsekuensi baru semalam saya sadari, ternyata saya merasa itu selama ini adalah hukuman fisik, ternyata itu merupakan konsekuensi bagi saya guru olahraga, ya. Untuk kita guru kelas itu adalah merupakan hukuman. Nah, lalu yang ketiga, yang keempat di sini adalah menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi adalah. Lalu yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, ya, tidak berbentuk fisik, ya, seperti itu. Lalu yang ketujuh, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Oh, berarti dia tidak pakai sepatu hitam gitu. Disuruh untuk menggunakan sepatu seharian. Hukumannya kan ini sebenarnya tidak disuruh untuk menggunakan seharian, ya. Oh iya, berarti dia tidak boleh buka sampai dalam kelasnya, kan? Hukumannya kan. Lalu yang terakhir adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi, ya. Kalau dia pelajaran PJOK baru semalam saya ketahui itu adalah bukan konsekuensi. Kalau dia berbentuk hukuman fisik, misalnya sini push up, ternyata untuk pelajaran PJOK itulah konsekuensi. Kalau untuk kita berkelas itu adalah hukuman. Baik, lanjut. Baik, di sini ada tugas hukuman dan konsekuensi. Tindakan guru adalah jawabannya yang ini tadi. Baik. Hukuman sudah semua. Oke, lanjut dengan pada yang tadi itu konsekuensi, pusat tadi. Nah, di sini sudah jelas perbedaan hukuman dan konsekuensi, ya. Hukuman dan konsekuensi adalah hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Lalu anak membenci kedisiplinan, ya, karena hukuman tadi anak jadinya membenci kedisiplinan, ya, tidak sadar dari dirinya sendiri. Jadi dia itu membenci, saya nanti suruh biar saya lari aja. Jadi membenci kedisiplinan. Lalu anak membenci kedisiplinan itu bukan bentuk paksaan, ya. Yang paksaan dari bukan guru, sehingga kita mengharuskan dia disiplin tanpa dia sadar sendiri dengan kedisiplinan. Lalu mendorong anak menyakiti diri sendiri, ya. Menyakiti sendiri dengan cara berlari tadi, dia menyakiti dirinya sendiri capek, ya. Dengan pusat tadi dia pegel, ya, mendorong anak itu menyakiti dirinya sendiri. Lalu konsep diri yang buruk, ya, konsep diri yang buruk. Lalu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya, ya, dia lari dari kesalahannya. Dengan hukuman tadi dia akan sesekali dia akan tidak mengakui kesalahannya, ya. Lalu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Dengan hukuman yang kita berikan tadi, ya, hukuman baik bentuk fisik, mental, perkataan, atau sindiran, maka dia merasa tidak dihargai. Jadi dia merasa terkucilkan dan dia merasa tidak percaya diri, ya. Lalu konsekuensi di situ tertera sudah sesuatu harus terjadi, ya. Pilihan konsekuensi yang kita berikan itu harus terjadi sehingga mereka itu tidak lagi melanggar. Lalu yang kedua, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, ya. Dalam hanya waktu pendek saja mereka tidak nyaman. Baik, kita lihat konsekuensi, ya.
Jadi anak itu akan menghargai kata disiplin, ya, menghargai kata disiplin, stimulus dan tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk memasuki peraturan. Lalu yang terakhir adalah kehilangan hak, membuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Selanjutnya. Nah, di sini kita akan saya sudah pada sebelumnya, yaitu keyakinan mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas, ya. Nah, karena di keyakinan ini kita meminta masukan dari murid-murid, ya, tidak menjadikan itu peraturan yang baku dari kita sendiri. Kita meminta itu masukan-masukan dari murid-murid. Yang di sini adalah pembentukan keyakinan kelas, yaitu yang pertama adalah bersifat abstrak, ya. Yang kedua berupa pernyataan universal. Lalu yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Yang keempat, ya, sedikit saja agar mudah diingat, ya. Sedikit yang penting dia menyangkut semuanya. Jadi menurut itu paham dan ingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Lalu semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, nah kita masukkan dari murid, ya, kita bertukar pendapat dengan murid untuk membuat keyakinan kelas. Nah, di sini ada contoh keyakinan kelas, ya, yaitu yang pertama adalah menjaga kebersihan lingkungan, ya. Di sini setelah menjaga kebersihan lingkungan, baik itu sampah, ya, baik itu sampah ada ataupun sampah anorganik. Lalu yang kedua adalah sopan santun, ya, ada sopan santun. Lalu yang ketiga adalah fokus saat pembelajaran berlangsung. Lalu yang keempat adalah beriman dan bertakwa. Baik, lanjut. Jadi ada juga kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, ya. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan manusia dasar kita terpenuhi. Baik, lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia yaitu adalah kasih sayang dan rasa diterima, ya. Yang kedua adalah penguasaan, ya. Ketiga kesenangan, keempat kebebasan. Itu adalah konsep untuk kita bertahan hidup, ya. Baik, lanjut. 5 posisi kontrol guru, ya. Yang saya sebutkan tadi, yang pertama adalah penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pengantar, kelima manajer. Nah, menurut ibu-ibu posisi kontrol mana yang baik itu akan kita pahami sebagai berikut adalah 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama identitas gagal, yaitu kontrol dari luar, yaitu menghindari hukuman, ya, hukuman yang bersifat negatif tadi. Ya, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Ya, itu adalah merupakan dari hukuman, ya, penghukum. Lalu kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Nah, itu merupakan kata-kata yang asal yang kita mungkin yang sudah kita berikan, kita tidak sadari itu adalah memberikan rasa sakit kepada diri. Nah, hasilnya apa? Murid itu akan memberontak, menyalahkan orang lain yang berbohong. Nah, ada orang lain berbohong, dia akan menunjuk, ya, itu pak. Nah, itu kan hasil negatif yang ditimbulkan dari hukuman, ya. Lalu membuat rasa bersalah. Di sini berceramah dan mengatakan seharusnya, ya, kamu itu tidak melakukan hal ini. Nah, itu merupakan ceramah. Lalu ibu kecewa, ya, ibu kecewa, bapak kecewa.
kamu sudah melakukan kesalahan ini, jangan kayak gitu ya, nanti ibu sedih nih, nanti bapak sedih nih. Nah itu merupakan membuat rasa bersalah, membuat hatinya dulu, ya, membuat hatinya itu cair, tidak lagi dengan sifat kerasnya tadi, ya. Kita membuat dia itu merasa bersalahnya muncul. Lalu ada juga kita bisa katakan kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakannya ibu stres melihat kamu tidak disiplin seperti itu. Itu mungkin membuat rasa bersalah kepada murid itu. Lalu menyembunyikan, menyangkal, berbohong, ya, menyembunyikan, menyangkal, berbohong, sehingga mereka tidak akan mengulang lagi kebohongan dan tahu melanggar kedisiplinan yang sudah mereka lakukan. Ya, lalu identitas berhasil atau sukses kontrol dari luar yaitu mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Nah, di sini cerita imbalan. Jadi dari imbalan-imbalan ini kita bisa ternyata bisa meningkatkan kemauan dari anak-anak itu, ya. Jadi ada model anak itu mengharapkan imbalan. Ternyata imbalan itu ada bersifat negatif, ya. Jadi mereka kalau tidak diberikan imbalan, maka mereka tidak akan melakukan hal-hal itu dari dalam hatinya, dari kemauan dirinya, ya. Maka membuat alasan-alasan untuk muridnya. Lalu ayolah lakukan demi ibu. Tadi sebelum saya katakan sebagai membuat rasa bersalah. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu, masih berhubungan dengan membuat rasa bersalah tadi. Sini sebagai kita sebagai teman, ya, sebagai teman. Lalu memantau, menghitung dan mengukur, ya. Kita menghitung dan mengukur apa yang sudah mereka lakukan. Kita pantau terus. Nah itu sepertinya bersifat negatif menurut saya, ya. Kalau kita tidak pantau, mereka akan mengulangi lagi. Nah, lalu apa peraturannya? Menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, lalu yang terakhir adalah identitas hasil sukses kontrol diri, yang menghargai diri sendiri sebagai manajer. Ya, sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini, ya, apa yang kita bisa kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, memberikan opsi-opsi pilihan untuk mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi, lalu menguatkan pribadi. Baik, lanjut. Nah, di sini posisi kontrol guru tadi adalah semuanya murid di sini terkait dengan dunia berkualitas, ya. Murid berkata dan dampak pada murid, ya. Di sini sudah tertera, yaitu dari 5 posisi kontrol tadi, baik sebagai teman, ya, baik stabil dan lainnya. Baik, lanjut. Nah, di sini posisi kontrol apakah aku, ya? Kalau menurut saya posisi kontrol apakah aku sini, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini merupakan pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah ini adalah tuduhan perkataannya, perkataan kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi mereka itu untuk konsekuensi. Lalu di sini posisi kontrol apakah kamu? Nah, iya, membuat salah. Kalau kita berkumpul, kamu tidak pernah melakukannya ini, ya. Kamu tidak buat rasa bersalah. Kita lanjut. Nah, di sini posisi kontrol apakah aku, ya. Di sini yang pertama, ayolah lakukan demi bapak dan ibu, ya. Jadi masih sama seperti tadi, ya, membuat rasa bersalah. Lalu coba ibu yang kedua, apa itu posisi kontrol apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sepertinya apa ini, mas? Penghargaan, ya. Baik, penghargaan. Dua.
teman dan teman. Baik, lanjut. Kali ini kita ayo, yang ketiga, posisi pertama kan aku. Ayo, bagaimana bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana? Apa nih? Teman. Yang kedua, aku selalu paling terakhir. Mantap. Oke, baik ya. Mantap ya. Ya manajer dan ya kan, iya manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Menanyakan ya kan. Kamu selalu yang paling terlambat. Oh ya. Ini perkataan ya kan. Kamu selalu yang paling terakhir. Mojokkan, mungkin dihukum ya. Hanya pikiran ya. Lanjut Bu. Baik, di sini saya sudah buat segitiga distribusi, yaitu untuk tujuan menstabilkan identitas. Dan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Dari segitiga distribusi ini kita bisa menstabilkan dari kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan, kita menstabilkan ya, menstabilkan baik itu segi memberikan solusi-solusi permasalahannya, menstabilkan emosionalnya, menstabilkan bagaimana mereka tidak akan mengulanginya lagi ya. Karena di sini kita sudah bisa terapkan segitiga restitusi untuk melakukan penghargaan, hukuman atau restitusi. Nah, di sini restitusi adalah hal yang paling baik untuk kita lakukan pada tadi ya. Oke, baik, lanjut. Nah, di tahap segitiga restitusi ini terdapat beberapa cara menstabilkan. Yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Pada tahap ini perasaan anak distabilkan dengan menyatakan kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Dia mengakui kesalahannya sendiri seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Memvalidasi dilakukan dengan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu tujuan tertentu. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas tadi ya. Di tahap ini, murid diberi pertanyaan yang dapat menimbulkan motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri, sehingga dapat mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah tadi. Ya, baik. Nah, kita akan refleksi ya dari pemaparan saya tadi. Saya rasa dalam penerapan program positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian ya, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO ya atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Oke, baik, saya ucapkan dari budaya positif yang sudah kita ketahui tadi, saya ucapkan terima kasih kepada ibu kepala sekolah dan ibu-ibu guru SD 05 segala sudah baik. Saya ucapkan banyak terima kasih atas meluangkan waktunya dalam waktu kita kali ini. Saya harapkan saya juga banyak belajar dari kegiatan guru penggerak ini. Saya sudah tidak banyak merasa melakukan kesalahan sebelumnya, maka saya juga bisa merefleksi diri saya sendiri pada khususnya dan pada kita semua sekolah ini. Saya harapkan bisa lebih baik ke depannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas ini akan kita jadikan pedoman atau pegangan kita saat melakukan kegiatan belajar mengajar, ya. Maka nanti kalian akan memilih keyakinan kelas yang seperti apa yang kalian inginkan, ya. Maka kalian akan memilih dari kata-kata di depan keyakinan. Kelas, ya, yang mana kalian pilih, ya. Nanti kalian akan Bapak berikan kertas, ya. Kalian tuliskan kata-kata, ya, keyakinan kelas apa yang kalian inginkan, ya. Satu orang nanti satu bagi, ya. Jadi kalian nanti tulis berapa kata di sini, ya. Satu. Untuk apa? Menjadikan keyakinan kelas. Nah, adapun nanti keyakinan kelas kita itu mungkin salah satunya yang terpilih adalah disiplin, ya. Disiplin. Lalu yang kedua apa lagi? Jujur, Pak. Iya, Cindy, jujur. Ya, jujur. Lalu apa lagi? Apa lagi? Aktif. Oke, aktif, ya. Aktif. Lagi, apa lagi? Tertib, Pak. Iya, jadi itu tertib. Tertib. Lagi? Ada lagi yang kelas yang ingin kita buat? Dan apa? Iya, minta maaf, ya. Menghargai, ya kan? Iya, menghargai. Menghargai. Lalu apa lagi? Ya. Iya, membantu, ya kan? Berarti artinya saling menolong, ya kan? Saling menolong. Saling menolong. Lagi, ada lagi? Yang ketujuh, apalagi yang kita lagi buat? Keyakinan kelas kita. Ayo. Viola, apa Viola? Baik. Baik, oke, boleh. Baik, ya, berarti bersifat positif, ya kan? Bersifat baik, ya kan? Bersifat baik. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Pak, beriman. Hah? Indonesia. Apa itu? Beriman katanya. Bagi-bagi. Berbagi. Ya, Pak. Oh, saling berbagi, seperti itu. Oke, baik. Saling berbagi. Oh, tidak pelit, ya. Bagi-bagi. Saling berbagi. Saling berbagi apa ini? Berbagi apa? Takjil, berbagi makanan gitu. Roti. Oh, Raisa sering membagi roti. Berarti bersifat kekeluargaan, ya kan? Tidak boleh. Ya, apa lagi tadi? Hah? Baik, sudah tadi baik, ya kan? Bersifat
Ayo coba pikirkan keyakinan kelas apa lagi yang kita inginkan. Pintar. Pintar. Berarti aktif. Sudah masuk ya kan? Aktif ya kan? Ya, Pak. Iya, sudah masuk aktif. Lagi selain dari itu. Lagi, ada lagi selain dari ini. Ayo, silakan apa? Menjaga kebersihan. Iya, menjaga kebersihan. Kita juga harus menjaga kebersihan kelas kita, sekolah kita, ya kan? Harus bersih, ya kan? Terhindar dari sampah. Oke, baik. Berarti ini yang terakhir saja ya. Menjaga kebersihan. Oke, baik. Nah, ini keyakinan kelas yang kita inginkan. Maka kalian tuliskan satu dari sini. Kalian pilih keyakinan kelas mana yang kalian inginkan. Paham? Tulisnya agak kecil-kecil aja biar muat. Tapi ini doang deh. Ini apa namanya? Ya, tulisnya kecil-kecil aja biar muat ya. Aku langsung minta. Boleh pilih mana. Pilih ya salah satu keyakinan kelas mana yang kalian ingin. Ada yang sudah selesai? Jadi nanti yang sudah selesai boleh kalian tempelkan di sini ya. Sini. Berapa kalian yang datang hari ini? 12? Di kotak yang di sini ada kotak ini. Ini kok cuma M. Ini yang mana yang tulis ya? Nah, dia nggak tulis ini. Tulis lah, pakai apa? Iya lah, yang ini kita menghargai. Oke, sudah selesai mulai dulu. Aku udah. Aku nomor 3.
satu keyakinan kelas yang akan kita buat, ya kan? Ya Pak. Nah, di sini ada yang memilih keyakinan kelasnya yaitu tertib, disiplin, jujur, menghargai, jujur lagi, aktif, saling berbagi, aktif, bersifat baik, jujur. Iya. Ya. Itu keyakinan kelas yang kita akan buat. Ya, maka dari itu dari keyakinan kelas ini kita jadikan menjadi pedoman, ya, menjadi pedoman untuk kita melakukan kegiatan belajar mengajar, ya, kegiatan belajar dan mengajar, ya. Coba semua perhatian ke depan, perhatian ke depan, baru depan lah. Benar, apa lagi Bu? Maka itu tadi keyakinan kelas yang sudah kita tentukan. Maka Bapak rasa kita bisa melakukannya, kita bisa menjalankannya agar kegiatan belajar mengajar kita berjalan dengan baik. Baik, terima kasih. Bapak ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.